untuk selanjutnya kita persilakan Bapak Arif Rahman, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bantul untuk bisa menyampaikan materinya tentang teknik penyusunan risalah sidang. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Bawaslu Kabupaten Bantul, dan juga Bapak Ibu pimpinan dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta serta seluruh peserta Zoom pada siang hari ini. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan pada siang hari ini. Kemudian ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak penyelenggara yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk memberikan materi pada siang hari ini. Saya sebelumnya mohon maaf jika tidak bisa menyapa seluruh peserta karena saya tidak cukup tahu pesertanya jumlah dan dari mana saja. Yang kedua, tentu ini sebuah kehormatan bagi saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi di hadapan Bapak Ibu semua anggota Bawaslu. Kemudian memang dalam pertemuan ini tentunya dalam waktu yang terbatas ya kita berupaya ya untuk bisa memanfaatkan waktu ini untuk sama-sama bertukar pikiran tentang penyusunan risalah sidang ini. Kemarin kami dihubungi untuk menyampaikan materi ini, kita pun berusaha untuk mengelaborate materi ini karena tentu bagi kami yang di peradilan, lembaga peradilan, tentu belum begitu tahu detail tentang proses persidangan atau adjudikasi di Bawaslu, tapi kita tetap berusaha, semoga apa yang bisa kita sampaikan ini bisa kita terapkan bersama. Tadi Ibu Wati ya dari Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, saya kira sudah cukup detail juga menyampaikan dan bisa menjadi pengantar ya kawan-kawan dalam menyusun risalah sidang, dan tentunya ini juga jadi informasi dan pengetahuan baru bagi saya. Sebelumnya saya perkenalkan sedikit, nama saya Arif Rahman. Saya di Bantul ini baru 1 tahun, aslinya Bali. Kalau dulu saya tahun 2005 pernah jadi bagian dari pengawasan pemilu independen, dulu bergabung dengan JPPR, Koordinator Kabupaten Buleleng, bekerja sama dengan Asia Foundation, masih dulu jadi Sumampo kalau nggak salah koordinator nasional. Ya, alhamdulillah hari ini ketemu kawan-kawan Bawaslu yang tentu tanpa Bawaslu saya kira demokrasi di Indonesia tidak akan seperti yang kita harapkan hari ini. Itu apresiasi tentu kita perlu sampaikan, terutama buat kawan-kawan di lapangan yang tetap dengan segala upayanya menjaga demokrasi kita tetap berjalan seperti yang kita harapkan semua. Baik, untuk hari ini saya akan sampaikan materi ya, nanti mungkin kita lebih banyak diskusi, dan tentu karena waktunya juga terbatas, karena kami kalau di peradilan itu ya materi penyusunan berita acara sidang itu jamnya itu banyak gitu, waktunya itu banyak, jadi maksudnya materinya banyak dan sehingga harus disampaikan secara kontinu gitu. Tapi dengan kondisi ini ya kita tetap mencoba. Baik, yang pertama tentang risalah sidang ya, seperti yang disampaikan oleh kemarin penyelenggara ya di silabus yang diberikan ke saya. Risalah sidang dalam proses
persidangan di Bawaslu itu identik dengan berita acara sidang di pengadilan ya. Nah, maka yang perlu kita pahami, berita acara sidang menurut ketentuan hukum itu kedudukannya sama dengan akte otentik. Ya, selama ini kita kenal akte otentik ya seperti sertifikat atau kartu pengenal dan segala macam. Nah, berita acara sidang ini adalah akte otentik yang dibuat secara resmi oleh pejabat yang berwenang yang berisi tentang jalannya pemeriksaan suatu perkara sebagai instrumen untuk menerapkan hukum dan menemukan keadilan. Itulah mengapa berita acara sidang itu harus disusun secara detail dan akurat karena ini akan menjadi akte otentik ya, yang tidak bisa dibantah kecuali dengan akte otentik lain dalam hukum pembuktian di negara kita. Sehingga apa yang nanti dibuat perisalah sidang itu adalah menjadi dokumen kuat akte otentik yang tidak bisa kemudian dikalahkan oleh keterangan saksi ataupun bukti surat lain. Sehingga berita acara sidang ini memiliki legitimasi dan posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan persidangan. Kemudian fungsi risalah sidang ya, kalau saya tafsirkan seperti fungsi berita acara sidang sebagai dasar bagi Bawaslu atau majelis pemeriksa dalam menyusun putusan. Yang kedua, sebagai landasan menilai kebenaran putusan dalam pemeriksaan perkara tingkat berikutnya. Saya nggak tahu kalau di Bawaslu apakah putusan Bawaslu itu sudah final and binding, sehingga tidak ada upaya hukum lainnya. Ya, kalau masih ada maka berita acara sidang akan menjadi second opinion terhadap majelis atau pihak lain yang akan menilai putusan dalam sebuah perkara. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah sebagai bagian dari dokumentasi persidangan. Tadi sudah disampaikan apa pentingnya dokumentasi persidangan. Kemudian keempat, ya rujukan pembuat pengganti putusan dan sebagai bahan informasi ilmu pengetahuan. Saya berupaya dari kemarin mencari rujukan risalah sidang tapi belum ketemu ya. Mungkin karena sifatnya tertutup atau terbuka, saya kurang tahu. Yang jelas risalah sidang atau berita sidang itu harusnya bisa diakses oleh publik ya untuk sebagai informasi ilmu pengetahuan. Tentunya identitas dan segala macamnya dianonimasi atau disamarkan sehingga tidak merugikan pihak yang lainnya. Nah, ini langsung ke hal teknis ya. Hal-hal yang harus dimuat dalam risalah sidang. Yang pertama paling atas tentu judul ya, nomor perkara. Kalau perkara di Bawaslu yang diadukan perihal apa? Apakah tentang pelanggaran masa kampanye atau netralitas ASN? Yaitu yang harus dijelaskan di berita atau risalah sidang. Kemudian waktu dan tempat sidang itu diselenggarakan di mana. Selanjutnya nama para pihak pelapor dan terlapor beserta identitasnya. Kalau di berita acara sidang itu harus memuat identitas nama, tanggal lahir, kemudian agama, pendidikan, kemudian alamat. Nah, itu yang harus identitas lengkap yang dimuat dalam berita acara sidang atau risalah sidang. Kemudian selanjutnya risalah sidang itu harus memuat susunan majelis pemeriksa. Nah, kalau di peradilan tentu majelis terdiri dari satu ketua majelis, 2 hakim anggota, dan 1 panitera sidang. Nah, mungkin nanti kalau risalah sidang di Bawaslu menyesuaikan dengan susunan majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Kemudian sidang terbuka untuk umum atau sidang tertutup. Kalau di pengadilan, khususnya pengadilan agama, ya kalau perceraian sidangnya tertutup. Tapi kalau perkara ekonomi syariah atau harta bersama maka sifatnya terbuka. Nah, nanti itu penting juga harus disampaikan karena kealpaan seperti ini dalam hukum acara itu bisa membatalkan putusan. Ya, misalnya sidang tertutup tapi diselenggarakan terbuka, tertulis di risalah sidang. Maka itu putusan perlu diperhatikan karena punya efek
legalitas. Yang kedua, hadir atau tidaknya pihak pelapor. Biasa pelapor itu tunggal atau banyak, itu saya kurang tahu ya. Karena kalau di persidangan kan ada penggugat bisa satu, tunggal atau beberapa, begitu juga pihak terlapor ya. Kalau sudah, kemudian yang perlu dimuat dalam risalah sidang adalah pembacaan surat laporan. Ya, itu harus dituangkan dalam risalah sidang surat laporannya. Apa yang menjadi substansi laporan dari para pihak. Selanjutnya, risalah sidang juga harus memuat tanggapan atau jawaban dari pihak terlapor. Nah, kalau di persidangan jawab menjawab itu terdiri dari tahapannya pembacaan gugatan, kemudian jawaban, kemudian ada replik dan juga duplik. Nah, itu replik menanggapi jawaban, kemudian duplik menanggapi replik. Nah, saya nggak tahu kalau di Bawaslu apakah sampai berapa kali ada proses jawab jinawab itu. Nah, kalau cuma 2 kali atau 4 kali, ya itu harus semua dimuat dalam risalah sidang. Ya, jawab kalau di pengadilan itu jawab menjawab bisa lisan atau tertulis. Nah, kalau lisan, maka inilah tugas perisalah sidang, mampu merekam kemudian menuangkan jawaban para pihak itu secara detail dan deskriptif dalam risalah sidang. Selanjutnya tahapannya kedua adalah tahapan berikutnya adalah proses pembuktian. Nah, pembuktian sesuai pasal 163 HIR, maka siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Nah, karena yang mendalilkan adalah pelapor, ya maka yang beri kesempatan adalah pihak pelapor dulu. Nah, alat bukti itu kan pada umumnya ada 2, alat bukti surat dan alat bukti saksi. Alat bukti surat ya itu harus juga semua alat bukti surat itu harus ditulis dalam risalah sidang. Bukti surat misalnya undangan atau kartu identitas, nah itu harus ditulis detail nomor kartu identitasnya, kemudian kalau surat itu siapa yang mengeluarkan, lembaga apa yang mengeluarkan, tanggal berapa dikeluarkan surat itu harus ditulis lengkap di risalah sidang. Mungkin saya nggak bisa memberi contoh detail ya dalam kesempatan ini ya karena memang terbatas. Ya entahlah nanti kalau ada kesempatan lain mungkin kita bisa buat format yang baku itu supaya bisa diterapkan di Bawaslu. Kemudian pemeriksaan alat bukti ya seperti disampaikan itu pada umumnya di persidangan itu kan alat bukti 2, alat bukti surat dan saksi. Yang lain misalnya persangkaan, sumpah, mengatur oleh hukum acara perdata yang berlaku di negeri kita di Indonesia, yaitu nanti untuk berikutnya kita akan bahas. Nah ini yang saya mau garis bawahi soal alat bukti surat ya. Alat bukti surat itu ada bukti otentik dan bukti di bawah tangan. Ya. Kalau bukti otentik saya kira tinggal menyalin saja dari alat bukti surat yang diberikan oleh pelapor, misalnya seperti tadi kartu identitas. Kalau alat bukti di bawah tangan misalnya surat perjanjian, ya maka harus nanti dikonfirmasi ke pihak terlapor atau pembuat perjanjian sebelum dituangkan dalam risalah sidang apakah diakui bukti di bawah tangan tersebut. Kemudian alat bukti saksi. Saksi menurut KUH Perdata itu adalah saksi yang melihat, mendengar langsung tentang peristiwa tersebut. Ya, jadi bukan saksi yang hanya mendengar cerita. Sehingga kesaksian yang hanya mendengar cerita itu diklasifikasi sebagai testimonium de auditu. Jadi tidak diterima kesaksiannya. Sehingga disinilah tugas perisalah sidang melalui bersama majelis mengklasifikasi secara detail apakah saksi itu adalah sesuai dengan yang dimaksud dengan KUH Perdata, dia melihat dan mengalami langsung peristiwa tersebut atau sebaliknya hanya mendengar cerita dari orang lain sehingga diklasifikasikan sebagai testimonium de auditu. Selanjutnya yang perlu dituangkan dalam risalah sidang ya kalau mengacu ke berita acara sidang
adalah kesimpulan dari para pihak. Baik pelapor dan terlapor diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan terhadap jalannya persidangan. Selanjutnya adalah dalam risalah sidang menggambarkan setelah selesai tahapan itu majelis melakukan rapat musyawarah. Kemudian selanjutnya di sidang berikutnya itu adalah pembacaan putusan. Sehingga risalah sidang itu harus menggambarkan proses persidangan dari awal hingga akhir. Ya. Jangan sampai kemudian risalah sidang tidak bisa menggambarkan atau ada missing link gitu dalam persidangan. Misalnya dari pembacaan gugatan tiba-tiba langsung pembuktian tanpa memberikan kesempatan pihak terlapor untuk memberikan jawaban. Nah itu risalah sidang harus benar-benar bisa mengkonstruksi gambaran jalannya persidangan, sehingga persidangan itu dilakukan secara urut dan tertib sesuai dengan agenda persidangan. Selanjutnya, karakteristik perisalah sidang ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Wati ya tentang kode etik dan integritas perisalah sidang. Saya pikir saya hanya menambahkan sedikit. Ya pada prinsipnya perisalah sidang kalau dalam persidangan di pengadilan itu namanya panitera sidang. Itu fungsinya membantu ya majelis yang bersidang untuk melakukan proses pencatatan notulensi kejadian selama persidangan berlangsung. Kemudian ada dua metode dalam proses pencatatan persidangan, yaitu yang pertama metode pemanfaatan teknologi, yaitu ATR dan voice recorder. Ya, bisa gunakan HP. Ini beberapa sudah menggunakan teknologi audio translate recorder ya. Itu mesin yang menangkap suara para pihak di persidangan kemudian langsung ditranslate dalam bentuk tulisan di layar monitor. Sehingga itu memang cukup memudahkan tugas panitera sidang, risalah sidang untuk mencatat jalannya persidangan. Tapi tentunya ini kan tidak semua pihak punya ya alat ini. Nah, yang membantu kita menggunakan voice recorder, ya, yang paling sederhana handphone ya, untuk merekam jawab-menjawab keterangan saksi dan pertanyaan majelis di persidangan, sehingga nanti bisa diputar ulang ketika berita sidang membuat atau mengetik berita acara sidang. Kemudian yang kedua metode manual ya, ini yang umum dilakukan, yaitu mengandalkan memori ingatan melalui tulisan singkat dan cepat stenografi dari perisalah sidang. Nah, ini yang tadi disampaikan Bu Dewi juga. Jadi kalau bicara teknik dan segala macam memang selain teoritis tentu juga sangat bergantung dengan jam terbang kita dalam menyusun risalah sidang atau berita acara sidang. Makanya tadi apa yang disampaikan setelah ini idealnya ya ada simulasi sehingga kita bisa tahu gimana teknik kita sendiri yang bisa kita pahami untuk menulis secara singkat dan cepat dalam risalah sidang tersebut. Ya, lanjut ya. Dengan mengandalkan memori ingatan, risalah sidang itu dituntut harus cermat, teliti dan memiliki daya tangkap yang kuat saat mencatat semua jalan atau persidangan. Ya, kita perlu punya keterbatasan ya, makanya di sanalah dibutuhkan bantuan teknologi untuk membantu mencatat kejadian dan fakta di persidangan. Tentunya juga harus diimbangi dengan kemampuan memori ingatan perisalah sidang ya, untuk mencatat substansi jalannya persidangan. Jadi tugas perisalah sidang sesungguhnya tidak sekedar berkutat soal aspek formalitas ya, mencatat itu, tapi lebih pentingnya soal substansinya ya. Jadi apa yang dicatat itu bisa nanti dibaca dengan detail dan lugas oleh majelis pemeriksa sehingga bisa dijadikan rujukan dasar dalam memutus perkara tersebut. Kemudian berita acara sidang itu
yang komprehensif dan lengkap, itu akan sangat membantu komisioner majelis membuat pertimbangan yang baik sehingga putusannya tepat dan akurat. Ya. Jadi putusan itu dinilai baik apabila putusan itu bisa memberikan rasa keadilan dan yang kedua executable ya, bisa dieksekusi. Ya. Nah itu putusan itu akan muncul itu dasarnya pijakannya tentu dari berita acara sidang, sehingga berita acara sidang yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Nah, itu sederhana alurnya seperti itu. Kemudian perisalah sidang harus mampu mengkonstruksi jalannya persidangan seperti yang tadi saya sampaikan tahapan persidangan dalam sebuah berita acara sidang secara deskriptif, ya, sehingga membedakan dengan mencatat notulensi rapat biasa. Ya kalau notulen rapat biasa kecenderungannya kita mencatat secara naratif ya, secara narasi gitu. Tapi kalau berita acara sidang harusnya lebih secara deskriptif karena itu akan menggambarkan fakta-fakta persidangan, kemudian juga fakta-fakta hukum dari perkara yang disidangkan. Nah ini kembali lagi kalau kita sudah sering membuat berita acara sidang atau risalah sidang, ya nanti akan ketemu gimana kuncinya gitu, sehingga berita acara sidang itu bisa tersaji secara deskriptif. Nah, ini saya mencoba menyusun ya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan risalah sidang kalau kita mencontoh panitera sidang di pengadilan yang mereka harus siapkan ya sebelum persidangan, saat persidangan, dan pasca persidangan. Yang pertama, pra persidangan ya, itu perisalah sidang harus memeriksa dokumen laporan. Memastikan dokumen laporan itu sudah lengkap sebelum diterima oleh majelis. Nah, ini tugas panitera sidang ya di pengadilan. Saya nggak tahu apakah di Bawaslu itu bagian dari tugas perisalah atau bagian tugas kesekretariatan. Ya, tapi ini saya memaknainya perisalah sidang itu harus memastikan dan memeriksa dokumen laporan sebelum disidangkan. Kemudian yang kedua, membaca substansi laporan. Seperti tadi disampaikan, perisalah sidang itu harus mengetahui pokok perkara yang akan disidangkan, misalnya soal pelanggaran masa kampanye. Ya, jangan sampai kemudian ketika sidang digelar, perisalah sidang tidak tahu pokok perkara yang disidangkan itu perkara apa. Jadi sebelum persidangan minimal perisalah sidang harus membaca dulu dokumen laporan yang akan disidangkan. Sehingga ada gambaran gitu ketika sidang itu apa yang akan jadi stressing point dalam pemeriksaan persidangan. Yang kedua, sebelum persidangan berkonsultasi dengan komisioner atau anggota Bawaslu, saya agak lupa, atau majelis yang menyidangkan perkara tentang poin-poin penting pertanyaan yang akan diajukan dalam persidangan. Ya, jadi ketika masuk ke sidang itu perisalah itu sudah tahu isi kepala majelisnya atau sudah tahu substansi yang akan ditanyakan oleh majelis. Sehingga sebelum sidang atau pra persidangan, perisalah sidang sudah bisa menyusun variabel pertanyaan. Ya, kalau di pengadilan itu setiap perkara itu sudah ada variabel pertanyaan masing-masing. Misal soal ekonomi syariah, variabelnya berapa pertanyaan, kemudian kalau perkara harta bersama berapa, sehingga ketika sidang perisalah bisa fokus untuk mencatat jawaban para pihak dan saksi atau keterangan ahli, sehingga tidak terbuang waktunya untuk mencatat pertanyaan yang diajukan oleh majelis. Nah, ini yang penting harus disiapkan sebelum persidangan. Kalau di pengadilan, karena kita sudah didorong untuk menggunakan pemanfaatan teknologi, kita sudah menyiapkan aplikasi. Kalau di pengadilan disebut sistem informasi penyelesaian perkara. Jadi variabel pertanyaan sudah ada dalam aplikasi. Panitera sidang atau perisalah sidang hanya menginput jawabannya di aplikasi tersebut. Nah, kalaupun ada pertanyaan tambahan dari itu nanti ditambahkan, sehingga itu akan menghemat dan
melakukan efisiensi dan efektivitas waktu. Apalagi kalau pengadilan agama Bantul ya, perkara itu rata-rata sehari 30 sampai 50 perkara. Ya. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan aplikasi, itu sidang bisa sampai sore hari nggak selesai-selesai. Ya itulah gambaran apa yang perlu kita siapkan. Ya. Kalaupun belum bisa memanfaatkan teknologi, ya minimal kita di kertas perisalah sidang sudah menyiapkan daftar variabel pertanyaan majelis ketika sidang, sehingga kita pada saat sidang bisa fokus terhadap jawaban para pihak dan saksi. Kemudian tugasnya perisalah sidang ya, kalau diartikan sebagai panitera sidang di pengadilan, memeriksa kesiapan persidangan, mengecek kehadiran para pihak dan saksi sebelum mulai sidang dan melaporkan kepada majelis. Kemudian keempat, menjalankan protokoler proses persidangan. Baik. Kemudian pada saat persidangan, tugas perisalah sidang ya tentu mendampingi majelis ya, mengikuti proses persidangan. Kedua, mencatat segala hal yang terjadi selama jalannya persidangan untuk dituangkan dalam berita acara sidang dan bertanggung jawab atas kebenarannya. Nah, ini makanya tadi untuk mencatat semua itu ya, selain kita sudah menyiapkan variabel pertanyaan, kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk merekam ya proses persidangan. Tentunya ya, ini perekaman kan sifatnya rahasia ya, tidak boleh keluar publik. Ya, ini memang membutuhkan integritas dan etika kita untuk menjaga kerahasiaan persidangan. Kemudian melakukan dokumentasi dan pengaturan terhadap dokumen persidangan serta alat bukti di persidangan. Ya, kalau di persidangan kan tentu ada surat-surat laporan, kemudian ada alat bukti seperti surat dan segala macam. Nah, itu harus kita dokumentasi dan diarsipkan dengan baik. Itu menjadi tanggung jawab perisalah sidang. Kemudian selanjutnya pasca persidangan ya, yang perlu kita lakukan tugas perisalah sidang yaitu membuat atau mengetik berita acara sidang ya, yang tadi kita persidangan kita udah buat variabel pertanyaan, kemudian mengisi jawaban, dituangkan, diketik ya dalam format berita acara sidang yang tadi di awal saya sampaikan. Kemudian setelah selesai itu dikonsultasikan ke majelis atau anggota Bawaslu yang menyidangkan. Kalau sudah fix, tidak ada koreksi, barulah kemudian ditandatangani. Nah, ini penting, memang ada proses crossing ya, cek balance itu, karena ya seperti disampaikan tadi, ketika BAS sudah ditandatangani oleh anggota Bawaslu dan juga perisalah sidang, dia akan menjadi sebuah atau otentik ya, yang keakuratan datanya itu dipertanggungjawabkan dan memiliki legitimasi ya, kepastian hukum. Kemudian tugas perisalah sidang kemudian itu membantu mengetik putusan ya, berdasarkan konsep dari majelis persidangan. Ini kalau yang di pengadilan ya, panitera sidang itu dia juga membantu mengetik putusan. Tapi kalau di Bawaslu mungkin nggak tahu ya, apakah komisioner yang langsung yang mengetik, itu saya kurang tahu ya. Selanjutnya melakukan pengarsipan berkas perkara ya, termasuk laporan, dalam hal ini surat laporan, berita acara sidang dan putusan ya, dijadikan satu, dibendel, minutasi perkara. Nah, itulah yang nanti jadi arsip di Bawaslu masing-masing sebagai dokumentasi persidangan yang telah dilaksanakan. Kemudian ya, kalau memang ada pihak yang meminta putusan, maka itu tugas perisalah sidang untuk menyerahkan berkas ya kepada pihak-pihak terkait. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, tentang apa poin-poin penting yang perlu disiapkan perisalah sidang. Tentunya soal berita acara sidang ini kan hal yang sangat teknis dan administratif ya. Itu kalau metode di pengadilan itu lebih menyampaikan poin penting, kemudian langsung memberikan format. Jadi kita di Mahkamah Agung itu sudah diberikan standarisasi format berita acara sidang. Saya nggak tahu apakah di Bawaslu sudah ada standarisasi format berita acara sidang. Setiap perkara itu
formatnya seperti apa, tahapannya apa, hingga itu saja yang kemudian diterjemahkan oleh para risalah sidang. Selanjutnya ya proses risalah sidang ini sekali lagi sangat penting ya dalam proses penyelesaian sengketa pemilu ya. Kemudian kaitannya dengan tugas Bawaslu sebagai pengawas jalannya pemilu atau pilkada ya. Bagaimanapun fungsi pengawas itu memiliki peran penting ya. Saya mengutip dari Noam Chomsky bahwa tidak ada demokrasi tanpa dengan adanya pengawasan. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kapasitas kita, tingkatkan kualitas kita. Tentunya pelatihan ini ya harusnya bisa continue ya, supaya peningkatan kapasitas kita itu secara berkelanjutan ya, sehingga fungsi pengawasan Bawaslu terhadap proses demokrasi semakin baik dan semakin efektif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Pak Arief yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya kami membuka diskusi. Silakan kepada Bapak Ibu ataupun semua yang hadir dalam daring ini untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Kami persilakan. Izin bertanya, Pak Arief. Ya silakan. Terima kasih. Pak Arief Rahman, terima kasih sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan teknis perisalah gitu. Karena terus terang memang proses penyelesaian sengketa proses di jajaran Bawaslu ini merupakan hal yang memang kalau dikatakan baru ya bisa dikatakan baru kalau karena ada proses sidang adjudikasi yang menuntut kita untuk bisa melaksanakan proses-proses persidangan yang memang mungkin di tataran pengadilan itu sudah ada standar yang baku begitu. Nah, untuk di pengawas tadi ada hal yang ingin kami tanyakan berkaitan dengan perisalah pada saat membuat berita acara atau BAS tadi ya, berita acara sidang itu kan menyampaikan kepada majelis untuk mengkoreksi begitu ya. Nah, selanjutnya apakah ketika ada perbedaan antara perisalah dengan si majelis itu ada seperti apa mekanismenya? Apakah si perisalah itu berhak untuk menolak atau tidak tidak mencantumkan apa yang dimaksudkan oleh majelis karena mungkin ada perbedaan penangkapan harus seperti apa gitu, atau kita cross check pada entah rekaman dan seterusnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di pengadilan untuk BA sidang, berita acara sidang itu kan disampaikan ke pihak-pihak terkait gitu ya. Terus untuk di sidang adjudikasi proses penyelesaian sengketa di jajaran Bawaslu, sepengetahuan kami untuk BA risalah sidang itu adalah dokumen kami yang itu dikecualikan karena itu adalah proses istilahnya di internal kita. Apakah itu ketika memang nantinya dalam proses putusan itu ada hal yang menurut entah itu pemohon atau termohon itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, itu mekanismenya bagaimana menurut pengadilan di tataran pengadilan agama atau pengadilan negeri. Saya kira itu Pak Arief, matur nuwun. Jadi monggo untuk bisa ditanggapi Pak Arief. Iya, saya tanggapi yang pertama ya.
Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama soal perbedaan catatan persidangan ya. Memang di majelis pun, di pengadilan pun, ya majelis juga mencatat ya keterangan saksi dan pihak. Kemudian apabila terjadi perbedaan, maka yang mana dipakai, kan itu tadi pertanyaannya. Nah, kalau kita mengacu undang-undang, itu yang bertugas, yang punya tanggung jawab dan kewenangan adalah majelis hakim. Panitera sidang hanya membantu, sehingga keakuratan dan kepastian tentang berita acara itu adalah tanggung jawab majelis hakim. Jadi sehingga ketika ada perbedaan kalau di persidangan, maka yang diikuti adalah apa yang disampaikan oleh majelis hakim, karena dia yang bertanggung jawab terhadap berita acara sidang. Nah, kalau di Bawaslu, ya mungkin yang bertanggung jawab kan anggota Bawaslu ya, dan majelis yang pemeriksanya. Sehingga kalau pandangan saya, ya itu dikembalikan lagi dalam aturan yang penanggung jawab persidangan atau yang punya kewenangan, dalam hal ini majelis pemeriksa. Kemudian kalau di Bawaslu ya, dikasihnya kalau persidangan tertutup ya, sedangkan kalau di peradilan yang terbuka. Memang BAS itu tidak di-upload. Kalau kami kan setiap putusan harus di-upload di direktori putusan ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan juga undang-undang keterbukaan informasi publik. Memang berita acara sidang tidak di-share atau diluaskan publik, tapi apabila pihak meminta untuk membaca berita acara sidang, itu dibenarkan, diberikan ya. Misalnya ada pihak yang keberatan terhadap putusan tingkat pertama, maka dia mengajukan banding di pengadilan tingkat banding, maka dia punya hak untuk memeriksa berita acara sidang yang dibuat oleh panitera sidang. Nah, di Bawaslu bagaimana prosedurnya ya, saya serahkan ke mekanisme yang ada di sana gitu. Pada prinsipnya memang putusan adalah yang menjadi core utama ya terhadap proses persidangan perkara, tapi BAS itu juga tidak bisa diabaikan itu. Jangan kemudian menjadi asumsi misalnya yang nggak masalah lah BAS-nya kurang bagus atau kurang apa, yang penting putusannya tidak lengkap. Nah, itu sebenarnya kurang tepat, karena bagaimanapun putusan itu akan muncul setelah adanya berita acara sidang yang dibuat oleh risalah sidang. Saya kira itu. Mungkin dari Bu Dewi ada yang mau ditambahkan? Mungkin itu untuk menambahkan. Bapak izin, saya Wati Pak. Sorry. Enggak apa. Izin Bapak mungkin untuk apa istilahnya, pertanyaan lebih dieksplor lebih banyak lagi Pak Jumarno, agar punya kesempatan yang banyak dengan Bapak Arief ini ya, karena memang yang ahlinya kan di Bapak Arief gitu ya. Kalau dengan saya kan setiap saat kepanggil, jadi gampang lah gitu kan. Kalau dengan saya gitu kan, ini lebih kepada kapasitas ya, bukan ini wacana begitu. Izin Bapak Arief ini untuk agak mendetailkan dengan Bapak. Nanti di akhir mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal, termasuk misalnya risalah sidang itu apakah informasi dikecualikan apa tidak, misalnya seperti itu. Izin ya Bapak Arief J. Monggo untuk Bapak Ibu yang lain bisa menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Arief untuk menggali lebih jauh. Okay. Monggo Mbak Rosita, Gunung Kidul, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arief. Wabarakatuh ya. Ya, mohon maaf ini mau bertanya, kami dari Gunung Kidul. Tadi sempat ada dari Bu Wati tadi soal risalah sidang atau notulen. Kalau di peradilan umum itu apakah termasuk informasi yang dikecualikan apa tidak begitu? Mungkin itu saja Pak Arief. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung untuk bisa ditanggapi Pak Arief.
Oh ya, jadi sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya, produk pengadilan itu harus dipublikasi ya. Kami pun di pengadilan itu sekarang kalau putusan itu hari ini putus, maka hari ini pun harus sudah dipublikasikan ke media atau lewat website, karena itu bukan informasi yang dikecualikan. Tentunya dengan proses anonimasi, ya, identitas para pihak saksi dikaburkan, sehingga itu wajib untuk dipublikasikan. Kemudian apakah risalah sidang atau berita acara sidang itu informasi yang dikecualikan? Yang jelas berita acara sidang memang tidak dipublis di media, tapi ketika para pihak meminta maka pengadilan wajib memberikannya. Gitu. Tapi hanya diperkenankan kepada para pihak terkait, misalnya penggugat dan pihak tergugat atau pemohon dan termohon gitu. Sehingga itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas kalau putusan kan tidak dikecualikan. Tapi kalau memang diminta oleh para pihak, maka pengadilan wajib memberikan. Saya cukup, Pak. Izin bertanya. Oke. Dipersilakan. Ini dari mana? Dari Gunung Kidul, Pak Jumarno. Ini Pak Darmanto, ya. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Arif dan teman-teman semua. Izin bertanya terkait dengan apa materi yang disampaikan tadi. Sekilas sudah disampaikan, yaitu bagaimana pra persidangan, masa sidangan, setelah persidangan, begitu sentralnya peran perisalah itu sendiri. Yang ingin saya pertanyakan pertama adalah apakah ada standar formal bagi perisalah dan materi pelatihan gitu sebelum jadi perisalah, atau kemudian learning by doing, dalam arti kemudian spesifikasi di pengadilan mungkin hampir sama juga dengan di Bawaslu. Cuman kalau di Bawaslu akan muncul atau akan melakukan peran setelah ada proses penyelesaian sengketa. Kalau enggak ya memang tidak melakukan. Nah, terkait dengan tugas perisalah yang saya anggap begitu berat, apakah memang ada standar kemampuan yang itu diperoleh melalui pelatihan atau apapun bentuknya? Dan kemudian apakah kalau itu memang ada, terus ada sertifikasi? Sementara pertanyaan itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Arif untuk bisa saya nyampaikan yang di pengadilan dulu ya, kalau panitera sidang ya. Jadi kalau panitera sidang di pengadilan itu adalah jabatan fungsional ya. Ya, jadi panitera sidang ya yang mencatat jalannya persidangan itu adalah jabatan fungsional, sama halnya dengan hakim gitu. Nah, untuk menjadi panitera sidang itu ya selain sudah nanti PNS, dia harus ikut ujian sertifikasi panitera sidang itu. Ketika lulus kemudian harus mengikuti pendidikan. Memang tahapannya cukup panjang karena seperti yang disampaikan penanya tadi dari Gunung Kidul, fungsinya itu sangat sentral gitu, karena mencatat jalannya persidangan dan apa yang dia tuangkan dalam berita acara sidang itu adalah menjadi akte otentik gitu, sehingga kapasitas, keilmuan dan juga standarisasinya memang harus betul-betul dijaga. Nah, kemudian apakah kalau di Bawaslu apakah perisalah sidang itu harus ada standar formal, materi pelatihan? Ya, mungkin nanti yang berkompeten Ibu akan menjawab. Tapi kalau di pengadilan ya jelas panitera sidang itu adalah jabatan fungsional yang memang memerlukan standarisasi dan pelatihannya yang secara berkesinambungan. Saya kira itu, Pak. Terima kasih, Bapak. Izin tanya Pak Marno, Pak Moderator. Monggo, silahkan. Sebutkan nama dan dari mana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Giman dari Kulon Progo. Tadi sudah banyak disampaikan terkait dengan perisalah yang mungkin harus mempunyai kemampuan khusus yang tadi disampaikan oleh Pak narasumber. Dalam hal ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana konsekuensi antara putusan sidang dengan risalah itu seandainya tidak sama? Artinya apa yang diputuskan oleh majelis, artinya dalam hal ini Bawaslu,
tidak sama dengan apa yang dituliskan oleh perisalah. Ini bagaimana konsekuensinya? Apakah ini bisa menjadi celah untuk bisa menjadi gugatan atau bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di pengadilan ya, apabila terjadi perbedaan berita acara sidang dan putusan, yang mana akan dijadikan pedomannya. Biasanya begini, misalnya Pengadilan Negeri Bantul sudah memutus perkara, kemudian para pihak keberatan, kemudian banding. Nah, majelis tingkat banding akan memeriksa putusan dan berita acara sidang. Sekali lagi yang diperiksa tidak hanya putusan tapi juga berita acara sidang. Dan apabila terjadi perbedaan, maka apabila itu terkait keterangan para pihak, keterangan saksi, maka yang digunakan adalah berita acara sidang, bukan putusan. Ya, sehingga disitulah makanya berulang kali saya sampaikan bagaimana fungsi dan sentralnya berita acara sidang itu sebagai akta otentik. Oleh karena itu, sebelum berita acara sidang itu ditandatangani oleh majelis, maka diperlukan konfirmasi, dicek ulang, dibaca ulang tentang kebenaran dan keakuratan berita acara sidang. Saya kira itu ya. Jadi kalau ada perbedaan, maka yang dipakai rujukan tentunya berita acara sidang. Berarti antara putusan dengan berita acara sidang lebih tinggi berita acara sidang ya Pak ya? Lebih kuat. Bukan masalah tinggi rendahnya. Lebih kuat dari berita acara sidang. Iya, putusan ini kan putusan ini muncul kan berdasarkan berita acara sidang. Tidak mungkin putusan tiba-tiba muncul tanpa ada berita acara sidang. Dan berita acara sidang itu adalah yang merekam jalannya pemeriksaan sidang. Sehingga realitanya banyak misalnya ya, ada putusan yang keterangan saksinya berbeda antara putusan dan berita acara sidang, maka majelis hakim pengadilan tingkat tinggi itu akan mengkonfirmasi kalau memang berita acara yang benar, maka yang dikoreksi adalah putusannya. Jadi begitu. Kecuali kalau ada kekeliruan pengetikan, yaitu mungkin masih ditulis. Tapi kalau soal sudah substansi, maka yang dirujuk adalah berita acara sidang. Karena kan di sana tanda tangan juga majelisnya. Ya, makasih Pak. Ya. Masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu untuk kita berdiskusi dengan Bapak Arif Rahman. Kita persilakan. Izin Pak Marno, bantu. Monggo, Gitu, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Pak Hakim ya tadi. Beberapa pertanyaan kami sampaikan. Yang pertama sebelum kami menanyakan, kami menyampaikan kepada Pak Hakim. Jadi memang terkait dengan tugas perisalah ini memang dalam pandangan kami itu merupakan kunci ya, kunci terkait dengan endingnya, terkait dengan nanti misalnya terkait dengan penyusunan putusan. Ya, sehingga memang, tetapi kalau mohon izin kami sampaikan terkait dengan ketugasan di Bawaslu itu lebih khusus pada proses baik mungkin adjudikasi khususnya. Ini kan kalau memahami dari apa yang Bapak sampaikan memang dalam pandangan saya mungkin juga mungkin secara mungkin teman-teman itu berbeda memang sesungguhnya. Karena apa? Kalau di Bawaslu itu kan ada yang membantu dalam proses persidangan atau adjudikasi itu nanti ada sekretaris, kemudian ada notulensi, kemudian nanti ada perisalah begitu. Tetapi kalau tadi di dalam konteks peradilan umum kan panitra gitu atau perisalah dalam hal ini. Nah, dalam hal ini yang ingin saya tanyakan itu bagaimana dalam konteks peradilan di Bawaslu gitu kalau dikaitkan dengan secara tugas fungsi ya secara peradilan umum tadi, sehingga seorang sekretaris atau mungkin dalam hal ini juga notulensi dan ya yang membantu dalam proses adjudikasi itu kemudian bisa membantu secara utuh begitu dalam proses persidangan itu. Karena kalau tadi dibebankan secara utuh atau secara keseluruhan terhadap misalnya perisalah itu membuat suatu mungkin pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya, termasuk bagaimana memahami pokok
pokok yang disengketakan dan sebagainya, tentu ini akan cukup berat begitu. Nah, dalam pandangan ini bagaimana Bapak secara peradilan umum gitu menyikapi terhadap proses yang mungkin secara beracara itu sedikit berbeda gitu dalam proses peradilan umum dengan proses peradilan di Bawaslu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam konteks peradilan di Bawaslu itu sengketa ini kan ada proses adjudikasi dan ada proses mediasi begitu. Nah, ini ada perbedaan sifatnya adjudikasi umum. Kalau mediasi ini tertutup. Nah, dalam pandangan Bapak secara peradilan umum itu bagaimana gitu? Artinya akuntabilitasnya atau mungkin keterbukaan dari sisi proses itu apakah nanti hanya putusannya saja atau prosesnya itu sudah bisa dipublis gitu atau diketahui secara publik itu baik dari proses tadi misalnya di kami ada proses mediasi kemudian ada adjudikasi yang secara peradilan umum gitu atau utuh begitu itu bagaimana dalam hal ini gitu. Mungkin dua itu Bapak mohon izin penjelasannya dan mohon maaf kalau mungkin ada hal yang kurang. Nah, terima kasih. Begitu Pak Manau, mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Terima kasih Pak Monggo Pak Arief untuk bisa ditanggapi. Baik, saya tadi di awal sudah menyampaikan ya, kemungkinan apa yang saya sampaikan itu agak berbeda dengan yang diterapkan di Bawaslu karena memang nomenklatur kita kan berbeda ya. Ya, saya juga keterbatasan waktu dan informasi saya belum begitu paham nomenklatur dalam proses adjudikasi atau persidangan di Bawaslu. Yang perlu saya sampaikan ya itulah memang perisalah sidang itu tugasnya berat gitu. Bahkan di pengadilan terkadang persepsi itu tugas panitera sidang itu hampir lebih banyak ketimbang majelis hakim ya. Nah, itu memang faktanya seperti itu. Kemudian apakah dalam proses adjudikasi kemudian persidangan di Bawaslu itu bisa memfusikan yang lain, misalnya ada sekretaris, notulensi. Nah, itu saya minta bantuan Iwati ya nanti yang menjawab karena itu kan terkait nomenklatur ya yang di luar kapasitas dan kemampuan saya, keterbatasan pengetahuan saya. Kemudian bagaimana sifat kerahasiaan proses persidangan ataupun mediasi. Di pengadilan pun setiap itu wajib di mediasi ya, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1/2020 yang terbaru. Semua perkara yang masuk di pengadilan wajib di mediasi. Ya, tentu proses mediasi sifatnya tertutup oleh mediator, kemudian prosesnya diserahkan seluruhnya ke mediator. Kemudian apakah proses persidangan ini bisa diakses atau tidak, kembali lagi ke sifat persidangan ya. Kalau di persidangan peradilan umum pidana tentu itu terbuka untuk umum, semua bisa menyaksikan, bahkan media pun bisa meliput gitu. Cuma sepengetahuan saya memang hanya di Indonesia yang sidangnya itu bisa diakses secara live streaming, itu kalau di luar negeri itu nggak bisa gitu. Tapi itulah kondisi kita di sini. Kemudian yang sifatnya pribadi tentu tertutup, misalnya peradilan anak, kemudian peradilan keluarga, misal perceraian, tentu sifat tertutup. Apakah persidangan di Bawaslu itu sifatnya terbuka dan bisa diakses, tentu itu regulasi di Bawaslu yang akan bisa menjawab hal seperti itu. Itu dulu Pak. Terima kasih Pak Arief untuk penjelasannya. Monggo untuk yang lain kita persilakan, masih ada waktu sambil menunggu Pak Bagja untuk bergabung bersama kita semua. Sleman Pak Jumarno, mohon izin bertanya. Silakan Mbak Vici. Baik, matur nuwun atas waktunya Bapak Ibu yang saya hormati. Saya ingin bertanya, ketika misalkan di peradilan umum itu ada suatu putusan yang misalkan salah. Jadi
ketika kemudian dilihat kembali ke risalah itu ada hal yang tidak sinkron antara putusan dan risalah. Nah, apakah kemudian untuk kondisi seperti ini ada mekanisme perbaikan, baik itu ketika putusan itu sudah istilahnya diplenokan begitu ya, sudah disepakati hakim, maupun jika putusan itu sudah dibacakan gitu. Sebelum ketika misalkan jadi ketika ketidaksinkronannya diketahui sebelum dibacakan, itu apa yang dilakukan. Kalau ternyata ketahuannya putusannya tidak sinkron ini setelah dibacakan, itu apakah ada tindak lanjut yang dilakukan? Terima kasih Pak Jumarno. Terima kasih Mbak Vici. Monggo Pak Arief untuk bisa ditanggapi. Iya, ini dari tadi banyak pertanyaan kalau terjadi perbedaan risalah dan putusan yang mana dipakai. Saya nggak tahu apakah memang realitasnya seperti itu di dalam proses adjudikasi. Tapi di peradilan pun sering ya terjadi, bukan sering ya, terkadang ya ada perbedaan. Nah, yang mana dipakai? Sekali lagi, saya bicara atas dasar undang-undang gitu. Karena yang tanggung jawab adalah majelis, maka yang berhak mengkoreksi dan merubah itu adalah majelis pemeriksa. Ya. Tapi kalau memang diketahui dalam rapat musyawarah majelis, kan sebelum putusan itu ada rapat musyawarah. Nah, diketahui bahwa ternyata setelah ditelusuri kebenarannya ada di risalah, maka putusan wajib mengikuti. Intinya putusan dan risalah itu nggak boleh berbeda, harus sama, harus sinkron gitu. Ya kalau hanya kekeliruan pengetikan, clerical error misalnya gitu, misalnya dari itu ya itu masih bisa dipahami. Tapi kalau sudah substansi masalah, misalnya keterangan saksi, di risalah menyatakan melihat, tapi di putusan tidak melihat, nah itu yang harus dipedomani yang mana. Makanya di sanalah di rapat musyawarah itu ditentukan itu. Kalau memang perisalah yakin alat buktinya ada, dibantu dengan alat perekam memang seperti itu, maka putusan wajib mengikuti risalah. Pada pokoknya kalau undang-undang menyatakan memang yang punya tanggung jawab adalah majelis. Mungkin kalau di dalam Bawaslu ya berarti yang tanggung jawab adalah anggota Bawaslu, dalam hal ini majelis pemeriksa. Saya kira itu. Terima kasih Pak Arief atas penjelasannya. Mungkin kita sapa ya. Seandainya ketahuannya itu setelah putusan dibacakan, apakah ada semacam mekanisme koreksi? Monggo Pak Arief bisa langsung ditanggapi. Ya. Saya nggak tahu ya mekanisme di Bawaslu gimana untuk mengkoreksi putusan. Kalau pengadilan, di lembaga peradilan, putusan hanya bisa dikoreksi itu lewat putusan tingkat atas berikutnya, misalnya banding dan kasasi. Nah, yang berhak mengoreksi adalah pengadilan lebih tinggi gitu. Nah, apakah dia nanti akan mengkoreksi putusan atau bas, itu kembali nanti ke majelis pemeriksanya. Tapi ketika sudah misalnya ketika sudah dibacakan, ya karena yang dibacakan adalah putusan, maka seyogianya merujuk ke putusan karena itu dibacakan di sidang terbuka untuk umumnya. Ya nanti gimana lah cara mengkoordinasikannya antara majelis dengan perisalah sidang. Tapi kalau sudah dibaca baru ketahuan keliru, ya saya kira ini malah fatal akibatnya kan begitu. Terima kasih. Makanya saya tadi bilang tahapan persidangan itu setelah BAS itu sangat penting mensinkronkan antara BAS dengan apa yang dipahami dan dicatat oleh majelis pemeriksa itu. Oke.